Mungkin ada bedanya dengan tafsir klasik atau bari, dan ternyata benar saja ketika dilihat itu karena mungkin masa-masa ilmu pengetahuan sains itu sedang di puncaknya ketika masa Al-Marogi, maka penafsiran Al-Marogi terkait dengan salah satunya adalah tali temali, ya, yang tali temali yang dilemparkan oleh para penyihirnya Firaun itu, kata beliau itu diolesi dengan air raksa atau senyawa merkuri, yang mana ketika dilemparkan tali tersebut, ketika terkena sinar panas matahari maka cepat bergerak, ya, bergerak seakan-akan bergerak di samping mata penglihatan orang-orang yang hadir ketika itu menyaksikan duel antara Nabi Musa dan para penyihir itu uh, tertipu. Maka inilah skema bagan makna relasional dalam kitab tafsir. Kemudian makna relasional dalam media massa, kata hablun selain dicari maknanya dalam syair jaliyah, tafsir Al-Quran, ia pun dicari dalam konteks kekinian. Dikarenakan ingin diketahui pula apakah maknanya bergeser atau tidak. Apakah nanti mungkin dipakai sebagai bersifat konkret atau masih abstrak. Ya, salah satu sarana pencarian makna hablun dalam konteks kekinian yang sering diungkapkan sehari-hari yaitu dalam media massa saat ini. Nah, inilah yang saya temukan setidaknya 3 sampel judul berita, ya, yang mana juga sudah tercantum dalam tesis saya itu. Judul berita yang saya kutip yaitu tentang hablun di media massa, yaitu jalan keberuntungan, hablun najah, ya, kemudian hablus thiqah, ada juga ini tali jemuran. Nah, ini yang bersifat konkret, ya, tali jemuran yang menjelaskan tentang rahasia di balik penangkapan Usama bin Laden oleh Barack Obama, yaitu karena tali jemuran yang dipakai untuk menjemur oleh istrinya. Nah, ini hablun dalam media massa. Maka kata hablun dalam 3 berita di atas memiliki arti jalan keluar, ikatan, dan tali jemuran. Maka kata hablun dalam beberapa judul berita di atas menjelaskan makna konkret dan abstrak. Jalan keluar yang menceritakan tentang para pedagang yang tercekik ekonominya, yang mencari jalan keluar di Iran. Kemudian ikatan yang putus antara Perdana Menteri dan Presiden, saya lupa lagi, punten, Presiden ada ya di itu. Kemudian tali jemuran yang tadi sudah disampaikan, ternyata hablun dalam media massa itu juga dipakai sehari-hari, tetapi tidak tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan dalam syair jahiliyah dan yang lainnya. Kemudian setelah bahan-bahan telah dikumpulkan, maka yang terakhir dalam jurnal atau metodologi semantik ensiklopedik yang disusun oleh Pak Dadang dan Bu Irma, yaitu mencari konsep hablun dalam Al-Quran me, dengan memberikan 4 pertanyaan. Apakah kata hablun ini penting dalam Al-Quran? Kemudian apa kata hablun? Bagaimana? Kemudian mengapa? Kata hablun dalam arti makna dasar yang tercakup dalam kamus-kamus ialah alat yang mengurai panjang yang digunakan untuk mengikat sesuatu pada sesuatu yang lain. Kata hablun dalam makna relasional dalam syair jahiliyah ternyata tidak bermakna konkret, tetapi bermakna abstrak. Kemudian bersifat duniawi. Kemudian kata hablun yang berada dalam Al-Quran, kitab tafsir, ya, kitab-kitab tafsir, perwakilan atau sampel ya hablun dalam surat-surat Makkiyah, ternyata ketika dilihat itu bermakna konkret. Kata hablun yang terdapat dalam surat-surat Makkiyah. Sedangkan kata hablun dalam surat-surat Madaniyah itu bersifat abstrak. Yang mana dikatakan oleh Ibnu Jarir dan Al-Marogi, itu hablun itu diartikan sebagai al-Islam, Al-Quran, al-Jamaah, persatuan, ikhlas dalam beribadah, keamanan, perjanjian dengan Allah, dan perjanjian dengan manusia.
Maka inilah jika disederhanakan skema dari hablun yang terdapat dalam Al-Quran, yang bahan-bahannya ada di kitab-kitab tafsir, yaitu tali api neraka, urat saraf, tali temali yang bersifat mistis dan sains, konsep sosiologi Islam, konsep teologi. Nah, maka yang terakhir, kata hablun jika dilihat makna dasar atau denotatif berarti sebuah alat panjang yang digunakan untuk mengikat sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jika ditinjau secara rasional atau konotatif, dia bermakna sebagai penyebab keselamatan dunia dan akhirat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya ketika menerangkan Quran surat Ali Imran ayat 103. Makna kata hablun dalam Al-Quran sangatlah penting untuk dikaji. Ia tidak hanya sebatas kata yang memiliki arti saja, tali, akan tetapi tidak bermakna. Akan tetapi ia konsep hablun ini, kata hablun ini merupakan pembelajaran, ya, konsep yang sangat penting untuk dipelajari karena dengan itu seseorang akan selamat dunia dan akhiratnya dengan mempelajari konsep hablun dalam Al-Quran. Kemudian bagaimanakah cara agar mendapatkan keselamatan tersebut? Maka kuncinya secara garis besar telah Allah berikan dalam firman-Nya, khususnya dalam surat Madaniyah, yakni surat Ali Imran 103 dan 112. Adapun di surat-surat Makiyah, yang mana itu pun sangat penting sekali untuk dikaji, yang mana pendidikan Allah yang mana kita tahu juga karena di Makiyah itu nuansanya adalah nuansa akidah, nuansa beriman kepada hari akhirat. Maka kata hablun yang diungkapkan dalam surat Al-Lahab misalnya itu hablum mim masad. Bagaimana tali Allah digunakan untuk mengazab ya seorang yang mendustakan agama Allah dan Rasulnya. Kemudian hablul warid yang mana tali Allah digunakan atau maknanya adalah urat yang mana Allah Maha Kuasa dan Maha mengetahui ilmunya lebih dekat daripada organ yang terdekat dengan manusia, yaitu urat manusia sendiri yang paling dekat. Allah paling dekat ilmunya daripada organ yang paling dekat di organ manusia itu. Kemudian hibaluhum, tali-tali yang bermakna jama, ya memakai kata jama, yang mana itu juga ibroh yang bisa diambil bagaimana perjuangan Nabi Musa alaihissalam melawan orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, bahkan mengaku menjadi Tuhan, ya dijadikan ibroh. Nah kemudian setelah hijrah ke Madinah, maka nuansanya sedikit demi sedikit itu mulai meluas, yaitu turunnya syariat, hukum-hukum dan seterusnya. Maka hablun dalam surat Ali Imran ayat 103 dan 112 yang merupakan surat Madaniyah itu menjelaskan tentang hubungan yang baik antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia itu sendiri. Bagaimana caranya agar keselamatan bisa diambil? Keselamatan dunia dan akhirat bisa diraih, yaitu yang pertama berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, karena keduanya merupakan tali Allah yang menyelamatkan. Sebagaimana ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya, sebelum bab Tauhid di akhir, beliau membuat bab khusus tentang al-i'tisam bil kitab was sunnah. Maksudnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah diilhami dengan Quran surat Ali Imran ayat 103, yang mana jumlah babnya ada 127 bab, yang mana 110 babnya sudah dibahas. Kemudian apalagi menjunjung tinggi persatuan dan menghindari sebab-sebab perpecahan. Kemudian mempelajari konsep sosiologi Islami serta mengamalkannya sebagaimana tercantum dalam surat Ali Imran ayat 112. Bagaimana cara berpegang teguh itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Yang keduanya merupakan tali Allah yang menyelamatkan. Maka berarti yang pertama yaitu kita mengimani keduanya, mengimani kitab Al-Quran dan mengimani Al-Hadis. Ya, karena mengapa harus beriman? Karena kalau misalkan kita tidak beriman, maka pondasi keislaman kita tidak ada. Maka yang pertama yang harus dilandasi adalah berimannya kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah cukup dengan beriman? Tidak cukup, tapi harus membacanya dengan baik dan benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim waratilil Qur'ana tartila, dan di surat Al-Baqarah alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawati.
para ulama mengatakan haqqa tilawati adalah membacanya dulu dengan baik dan benar. Sebagaimana pula Al-Imam Al-Jazari di dalam syairnya mengatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim malam yujawwidil qura asim. Siapa dan memakai tajwid kaidah membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar itu adalah kewajiban. Barang siapa yang tidak membaca dengan baik dan benar maka dia berdosa. Apakah cukup dengan membacanya? Tidak, dengan memahami dan mentadabburinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di banyak ayatnya, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin afqaluha. Maka mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, hanya membaca saja. Kemudian yang selanjutnya adalah mengamalkannya, ya. Tidak hanya sampai memahami dan kemudian diajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kemudian yang kedua adalah menjunjung tinggi persatuan, menghindari sebab-sebab perpecahan. Sebab-sebab perpecahan yang terjadi adalah karena orang-orang itu jauh dari agamanya. Bahkan seseorang lebih tahu tradisi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani. Sebagaimana pula doa kita setiap kita sholat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita berdoa pada Allah agar kita berada di rel yang benar, tidak di rel orang Yahudi dan tidak di relnya orang Nasrani, yang mana kita tidak jauh dari agama kita. Maka ini adalah salah satu penyebab perpecahan. Mohon maaf Pak Farhan. Ya. Langsung ke kesimpulannya aja. Karena waktunya udah lebih dari 10 menit. Baik, Bu. Baik. Maka sebentar ya. Maka kesimpulan yang bisa saya ambil bahwasanya konsep kata hablun pada pembahasan kali ini dikaitkan dengan alat analisis yaitu semantik Al-Qur'an. Semantik Al-Qur'an yang dipakai adalah semantik Al-Qur'annya Pak Dadang dan Ibu Irma, yaitu model ensiklopedik yang mana tadi sudah dijelaskan langkah-langkahnya dan bagaimana penggunaannya. Maka penelitian ini dihasilkan kesimpulan yaitu hasil kajian Kamus Arab menyatakan bahwa hablun secara manda dasar sebagai tali sebagai benda konkret yang berarti alat panjang yang memiliki fungsi untuk mengikat sesuatu dengan sesuatu lainnya. Kemudian dalam makna relasional dalam syair jahiliyah yaitu bersifat abstrak ya dan menggambarkan suasana sedih, suasana berpisah yang itu bersifat duniawi. Kemudian hasil kajian tafsir Al-Qur'an menyatakan bahwa hablun memiliki banyak makna, baik bersifat konkret maupun abstrak. Kalau kita mengambil pendapat yang terlalu banyak, maka saya dalam penelitian ini ingin menyederhanakan dan ingin membuat satu konsep bagaimana hablun itu bisa diaplikasikan atau dijadikan bahan yang berguna untuk dibaca. Kemudian dalam media massa hablun itu ternyata tidak jauh berbeda dengan kajian syair jahiliyah ya dan yang lainnya ya yang bersifat hubungan sosial yang bersifat duniawi. Maka konsep kata hablun sangat penting dalam kajian ini karena secara denotatif dia bermakna alat untuk mengikat dan penyebab keselamatan. Ya, maksudnya mengikat antara kita dengan Rob Tuhan kita yaitu Allah dan mengikat antara kita dengan orang-orang yang lain. Serta makna konotatif dia bermakna penyebab keselamatan. Selanjutnya bagaimana cara untuk mendapatkan keselamatan? Caranya tercantum dalam Quran surat Ali Imran 103 dan 112, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menjunjung tinggi persatuan serta menghindari perpecahan, dan mempelajari konsep sosiologi Islam serta mengamalkannya. Konsepnya yaitu ta'aruf, ta'awun, dan tadafu. Sebab dengan melakukan hal tersebut, manusia akan selamat di dunia dan akhirat, sebagaimana perumpamaan seorang yang akan terjatuh, lalu ia memegang tali yang kuat dengan erat dan bersama-sama dan bersama-sama karena di dalam surat Ali Imran itu wala tatafarraqu, jangan sendiri-sendiri tetapi bersama-sama, maka ia pasti akan selamat. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin ya bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Ya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Farhan atas presentasinya. Silakan Pak Asep untuk langsung dikomentari. Baik, terima kasih Bu Ella. Saudara Farhan ya. Iya Pak. Baik, menarik ya. Saudara sudah membuat PowerPoint, bagus. Hanya saja di PowerPoint itu tidak disebutkan apa namanya slide-nya berkenaan rujukan ya. Jadi kalau di dalam slide seperti tadi berasa misalnya hasil atau temuan tersebut berdasarkan syair. Nah, di bawahnya itu dikasih misalnya itu lebih indah lagi gitu ya. Tapi itu juga sudah baik lah. Ya. Makanya mungkin nanti Bapak ingin slide-nya diperbaiki kemudian kirim ke Bapak ya. Siapa? Karena ini ya Hubble. Ya. Kalau Hubble itu bahasa Inggrisnya apa ya? Apa ya? Hubble bahasa Inggrisnya apa? Hubble. Apa ya Pak? Tali kan? Tali ya, bahasa tali. Inggrisnya apa? Tali bahasa Inggrisnya apa? Tali. Apa ya? Cari tahu ya. Iya, iya. Ada dalam bahasa Arab ada Hubble, dalam bahasa ada Inggris Hubble. ada cable ya. Apa ada hubungannya atau tidak gitu? Oh iya. Gitu ya. Oke, tapi itu di luar itu ya. Baik, pertama Saudara Farhan lihat di abstrak itu ada yang hilang. Coba kira-kira hilang apa di abstrak itu? Lihat abstraknya ada? Ada Farhan, Pak. lihat abstrak. Ya. Nah itu ya. Nah kira-kira yang hilang apa? Yang tidak ada apa? Coba. Apa ya? Latar belakang masalah ada, tujuan ada kan? Iya. Bahkan teori ada, langkah-langkah ada. Teori ada. Terus temuan atau hasil penelitian temuan ada. Ada Pak ini di sini. Gimana temuannya? Yang kelima. Apakah sudah menjawab 4 pertanyaan yang saudara tanyakan? Sudah Pak. Coba dibaca deh. Kan pertanyaannya itu bagaimana konsep kata hablun pra Al-Quran? Mana? Memang terlalu disederhanakan ya Pak. Jadi tidak seakan-akan memang tidak menjawab. Padahal di sini memang ada. Sedangkan dalam mana rasional ya bermakna abstrak dalam syair jahiliyah, yaitu pra Al-Quran dan media massa. Nah ini maksudnya yang tadi dan media massa itu pasca Al-Quran atau yang modern, yang pertanyaan keempat. Sedangkan dalam tafsir ia bermakna konkret dalam surat Al-Makkiyah. Yang kedua, nah ini yang kedua ya, dan bermakna abstrak dalam surat Madaniyah. Kemudian konsep yang nomor 2-nya itu di poin terakhir yang menjawab pertanyaan penelitian tadi yang di jurnal itu. Oke, baik ya. Sudah bagus, tinggal redaksinya ya diurutkan sesuai dengan pertanyaan rumusan masalah. Jadi disesuaikan dengan rumusan masalah, diurutkan, tinggal redaksinya nanti perbaiki. Kemudian ini kan satu ini ya, abstrak itu satu spasi ya. Itu ada alenia, tidak perlu ini ya, langsung aja. Itu spasinya ada beda ya antara alenia 1 dengan kedua dan seterusnya. Ya. Ini satu Pak. Ya. Ya, maksudnya antara alenia 1 dengan alenia berikutnya itu tidak satu spasi. Nah, itu. Kemudian masih ada yang hilang. Apa yang hilang? Coba. Kalau di abstraknya sudah oke. Yang tidak ada apa? Iya. Mungkin apa ya? Metodologi mungkin. Apa ya? Apa yang tidak ada? Bodinya sudah ada. Pertama, identitas. Abstrak tidak ada. Jadi identitas abstrak itu kan ada nama, NIM ya, tahun kalau salah ya, judul ya, ketik miring, kemudian kata kunci ya. Kata kunci. Keywordnya apa? Itu yang pertama. Bapak juga sudah buat catatan, nanti diserahkan ke Bu Ella ya. Kemudian yang kedua,
dalam abstrak bahasa Arab itu banyak ketika yang keliru. Lihat hamzah-hamzahnya ya. Hamzah-hamzahnya lihat. Kemudian juga penulisan apa namanya nama. Iya, Pak. Ya. Tulisan nama, kemudian juga itu apa pasal-pasalnya, pasal itu apa komanya ya. Malik, pasal kan koma. tidak begitu maliknya itu. Kemudian rapat dengan titik dan seterusnya. Kemudian selanjutnya tinjauan pustaka yang ada pada halaman 10. Boleh dilihat halaman 10. Iya, tinjauan pustaka ya, Pak. Ya, itu pertama seharusnya semuanya ada identitas ya. Kapan itu ditulis ini kan hanya judul, nama, judul. Sumbernya ada. Walaupun ada yang nomor 1 ada tahun, nomor 5, 6 juga ada, yang lain tidak ada. Tetapi tidak apa namanya dianalisis persamaan dan perbedaannya. Itu kan dibutuhkan apakah teorinya sama, betul, sama-sama simantik misalnya. Simantiknya simantik apa gitu ya. Modelnya model seperti apa, kemudian persamaannya atau perbedaannya dari keenam ini apa, nah, termasuk yang terakhir itu nanti apa perbedaan dan atau distingsi penelitian saudara Farhan ya. Nah, jangan-jangan sama, walaupun di sini sudah ada ya pendekatan simantik model apa ensiklopedik ya. Ensiklopedik ya. Sudah ada, tapi bagusnya dinarasikan lah gitu ya, dinarasikan. Kemudian mungkin langsung kesimpulan pada halaman 178. Ada 178? Iya. Nah, itu yang halaman pertama itu terlalu boros ya. Bapak kira tidak penting. Justru langsung saja menjawab pertanyaan penelitian. Langsung saja ya. Itu. Ya, yang itu. Kan sudah ada di halaman berikutnya. Dan ini kan jadi pengulangan terus ya, kan sudah ada. Penjelasan tentang simantik model ensiklopedik sudah ada ya di awal-awal juga sudah dijelaskan. Tidak perlu karena ini namanya juga simpulan. Memang kalau tadi lihat penutup, memang di pedoman ini penutup ya, walaupun isinya simpulan. Simpulan dan atau rekomendasi. Jadi itu disederhanakan, hanya yang perlunya saja, sehingga simpulan itu mungkin 1 halaman ya. 1 halaman, kemudian ditambah saran. Nah, saran ini kan dihasilkan dari pembahasan hasil penelitian. Ya. Saran. Dari pembahasan hasil penelitian. Nah, dalam pembahasan Kang Farhan ini banyak sekali yang ditulisnya ya. Padahal kan pertanyaannya hanya 4. Tapi dalam pembahasan ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya. Ada 8. Jadi cukup saja yang 4 saja pindahkan ke sana, ke pembahasan. Kalaupun ada subjudul yang memang, dan sebetulnya kalau pembahasan kan sudah tidak perlu ada judul-judul kecil lagi ya. Artinya pembahasan itu kan membahas, menilai, mengukur temuan atau hasil penelitian. Alat ukurnya itu teori yang saudara tulis pada bab 2. Teorinya teori apa? Semantik ya. Semantik ensiklopedik ya. Ya, jadi diukur gitu kan. Nah, ini seperti apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Walaupun tentu apakah teori semantik ini apa namanya ya untuk apa keperluan penelitian ya tidak apa-apa gitu kan. Tetapi bukan berarti nanti hasilnya tidak sesuai dengan semantik lalu kemudian Al-Quran itu menjadi kurang, kan tidak begitu gitu ya. Nah, tidak seperti penelitian-penelitian yang lain lah gitu ya, karena ini kan Al-Quran. Sehingga mempunyai distingsi yang berbeda. Makanya ada pertanyaan kembali sebetulnya. Konsep ya, walaupun konsep ini sudah umum, kenapa konsep sendiri tidak didefinisikan gitu? Atau bisa menjawab, silakan. Konsep itu apa?
Konsep ya. Ya, Iya, konsep. iya, Pak. Itu mungkin kekurangannya, Pak. Iya, Pak. Hah? Iya, mungkin itu Ya, itu ya. kekurangannya. Iya. Iya. Karena apa namanya ya, karena judulnya ini konsep hablun, berarti konsep itu apa? Iya. Baik dari aspek kalau kita ngejar filsafat ilmu, ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya, sehingga hablun ini harus digali, dieksplorasi berupa konsep hablun itu tersendiri, ya. Ya, Hanya kalau ini, di jurnal itu Pak, kalau di jurnalnya Pak Dadang, jadi konsep itu nanti di akhir itu menjawab yang tadi 4 pertanyaan. Apakah ini penting? Apa itu hablun? Kemudian bagaimana? Kemudian mengapa? Yang tadi sudah disampaikan. oke, Ya, di ya sini. di ini aja di apa di bab 2 itu disampaikan saja supaya Ya. jelas. Kalau Oh iya. kalau begini kan hanya hablunnya saja, gitu ya. Ya. Nah, ini teori konsep maksudnya, ya, Iya, teori teorinya ya Pak. konsepnya. Ya, teorinya. Teori konsepnya. Karena tidak ada pertanyaan apa namanya. Oh, apalagi ini ya. Pertanyaannya kan bagaimana konsep ya? Ya. Bagaimana konsep? Nah, itu ada pertanyaan malah. Bagaimana konsep kata hablun, pra, dalam, pasca, kemudian konteks modern. Nah, baik itu ya. Iya, Pak. Kemudian apa ini? Ada beberapa yang harus diedit ya. Halaman 137. Ada judul yang nanggung, mungkin ini yang apa namanya, yang lain juga sama. Itu harus di-enter pada halaman berikut. Oh iya. Kalau Bapak sih ya, nggak tahu kalau di Iya, situ. Pak. Oh iya. 137 kita lihat. Ada nggak? Mungkin ini sudah berbeda, sudah Oh, PDF. sudah berbeda. Sudah Iya, diedit sudah kembali ya. berbeda. Iya. Oke, bagus lah ya. Iya. Ya terakhir ini. Iya. Ini kan tadi Bapak lihat saudara menjelaskan makna hablun pada periode Makkiyah dengan Madaniyah ini ternyata bergeser ya, dari abstrak menuju konkret. Betul nggak? Dari konkret menuju abstrak. Oh, dari konkret menuju abstrak. Menuju abstrak. Gitu ya. Makkiyahnya dari konkret menuju gitu. abstrak. Iya. Makkiyahnya konkret, Madaniyahnya abstrak. Abstrak gitu ya. Iya. Nah, walaupun ini semantik ya, tentu tafsirnya dikaji juga kan? Ya. Iya, tafsirnya dikaji, Pak. Iya. Nah, Bapak ingin yang wa'tasimu bihablillah. Itu beberapa tafsir bagaimana itu? Bihablillah di situ. Yang wa'tasimu bihablillah. Tadi kan ada 6 ya. Habl dengan hibal ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Ada hablun, ada tambahan huruf jar bihabli. Kemudian ada hibal. Nah, Bapak hanya nanyakan satu. Nah, ini udah ada ketemu ya. Iya. Itu gimana para penafsir memaknai bihablillah itu bagaimana? Kalau kata Ibnu Jarir, kalau dengan bihablillah langsung itu langsung dengan Allah, dan bedanya kalau misalkan dengan bi itu menunjukkan sangat tegas, itu kata Ibnu Jarir ya. Kalau dalam surat ini. Kemudian kalau dalam surat yang ayat 112-nya bihablim minallah wa hablim minannas, itu menunjukkan yang tadi pelajaran sosiologinya ya, sosiologi Islam ya. Bagaimana kalau ayat 103 itu hanya menerangkan tentang bagaimana kita harus berpegang teguh pada sebab-sebab yang telah Allah tetapkan, yang mana yang Allah telah perintahkan ya, dan Allah telah janjikan dalam kitabnya, yaitu berpegang teguh dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dalam bihabli minallah wa hablum minannas, itu menerangkan tentang bagaimana peran kita di muka bumi ini, hubungan kita dengan orang lain, dengan Allah, yang ternyata itu tidak bisa dipisahkan. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, maka hubungan dengan Allah itu tidak bisa ditinggalkan, karena kan kita akan menjaga sikap kita, menjaga lidah kita, gitu kan, sesuai dengan perintah Allah. Ada nggak ini? Ya. Bapak dulu pernah baca itu bihablina itu din. Ada nggak? Din. Bihablillah ya ada. Bidillah.